mungkin kan kalau di sosial media ada yang influencer nakal. Ya itu juga akan ditindak tegas lah. Dipidanain? Ada Hah? wacana untuk ke sana. Nama-namanya udah ada yang masuk? Gua nggak sebut, tapi kalau menurut mereka ya ada laporan yang masuk. Dipanggil Bareskrim? Kita kasih solusi. Gua demen nih. Rifan Kurniawan mampir lagi di sini. Kita bahas mengenai anjloknya IHSG kemarin, indeks harga saham gabungan. Yep. Tapi kok menariknya adalah lu punya salah satu klien lo, Leon Hartono kan YouTuber finance ya. Iya. Kok IHSG turun tapi Leon stay malah naik? Lu kasih jampi-jampi apa, Bro? Coba lihat. Sorry ya, ini udah lu udah izin belum sama Leon deh? Udah, gue Coba ada sini. izin. Gue tampilin di mana? Di sini apa di sini? Di sini boleh. Langsung Gua aja sekalian lah ya. munculin aja udah. Kabel. Langsung aja udah. Kita lihat nih, IHSG turun tapi lu ngasih apa ya? Saran apa, Bro? Leon akhirnya nggak minus portonya gitu loh. Nah, Emiten apa yang lu emang lu boleh nge-call belum? Emang lu udah certified? gua justru udah certified penasihat investasi, Bro, dari OJK. Dan itu kalau di Indonesia, itu cuman ada sekitar 45 yang terdaftar di Bursa Efek di OJK. Lu bisa cek nanti di website OJK. Kalau gue suruh lu sebutin, itu ada etikanya nggak ya? Nama-namanya? Iya. Ya, nggak apa-apa, cuman gua nggak hafal semuanya juga. Lu Yang bisa lo tahu cek aja. kok semua. Yang lo tahu. Kalau yang gue tahu semua yang kayak aset management kayak Asmore, Bibit, kemudian Moduit itu udah. Nah, Udah ya? kalau yang ya jadi nggak Oke, banyak oke. sih kalau di Oke. Indo. Ya anyway lah, ini kita bahas ya. Ya. Ini dia nih, portofolio klien lo, Leon kan, Leon Yeah. Hartono. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, influencer finance ya. Yes. Nah ini portonya itu di atas warna biru. IHSG-nya kemarin di 27 Januari kan turun tuh, Yes. 15%. Dua Drawdown. kali trading hold kan, tanggal 28 trading hold 7%, tanggal 29 trading hold lagi 7%. Ya kan, habis itu tanggal awal Februari sempat turun lagi 5%, Bro. Tuh gila sih. Nggak gini deh bro, gue coba kontradiktif ya. Iya. Pas hoki aja kali, pas kodarullahnya adalah lo nge-call dia saham yang A misalnya. Terus pas lagi nggak apes bro, atau yang nggak ikut MSCI, yang tadinya mau diduga-duga mau MSCI tapi dia nggak, Yes. selamat jadinya. Karena kan waktu itu kan MSCI yang akhirnya state kan bahwa kayak ya udah BEI, Ya. Bursa Efek Indonesia kan udah gue peringatin sekalian berkali-kali nih. Ya. Nah, di situ justru kelebihan gue, Bro. Jadi justru gue nge-call bukan saham-saham yang naratif ke MSCI. Kenapa? Karena satu, valuasi itu udah gila-gilaan, udah terlalu mahal menurut gue. Karena naiknya udah nggak wajar. Oke. Gue sering bilang, Bro, ini kalau misalkan turunnya tuh bisa berjilid-jilid. Nah, gue memang nggak main ke sana, Bro. Jadi gue mungkin kalau di sosial media tuh gue antitesa. Jadi dulu 2025 ya banyak yang bilang bahwa fundamental is dead, Bro. Ya kan? Tapi gue buktiin bahwa tanpa saham Konglo, gue tetap bisa perform. Dan bukan cuma gue, maksudnya klien-klien advisory juga semuanya perform. Oke, tapi kenapa saham Konglo kena ya mayoritas ya? Nah, Kenapa ya? Menurut lo apa? Nah, jadi gini, kalau kita bicara saham Konglo, itu ada, gue bagi jadi dua nih, Bro. Gue sebut ada namanya saham Konglo naratif, ada Konglo fundamental. Nah, Konglo yang naratif ini adalah saham-saham yang secara dia memang ngejar masuk ke dalam indeks MSCI. Oke. Ya, supaya apa? Supaya sahamnya liquid, diperdagangkan, masuk ke dalam indeks, semua fund manager masuk ke sana. Oke. Ya kan? Nah, cuman yang ditakutkan adalah ini jadi exit liquidity yang ditakutkan. Meskipun kita sama-sama nggak tahu nih benar atau enggaknya. Ya, cuman banyak yang menganggap seperti itu. Nah, ada lagi yang narasi yang kedua nih, yaitu saham-saham yang Konglo fundamental. Nah, kalau yang Konglo fundamental ini mungkin nggak ngoyo untuk masuk ke dalam indeks MSCI, tapi dia punya valuasi masih lebih masuk akal, Bro. Gampangnya gini, ada satu rasio, namanya itu price to earning ratio. Jadi ini supaya buat teman-teman kasih solusi tahu ya. Iya. Yang A, itu yang naratif tadi, PE-nya itu bisa sampai ratusan kali. Lu bayangin gampangnya gini, teman-teman. Misalkan nih, satu perusahaan ini labanya katakanlah, misalkan 10 miliar. Tapi, lu harus beli dengan harga, ya katakanlah 1 triliun untuk memiliki satu company ini. Oke. Berarti lu bisa bayangin dong, dengan modal 1 triliun, labanya 10 miliar, berapa tahun balik modalnya? 100 tahun. 100 tahun. Kelamaan kan? Lama banget. Dibandingkan dengan yang B. Yang B mungkin modalnya labanya sama-sama 10 miliar. Tapi lu cuma bisa beli dengan misalkan 150 miliar. Ya, berarti 15 tahun. Nah, jadi tetap butuh waktu tapi nggak selama yang si A. Nah, kalau yang naratif tadi itu yang A, Bro. Nah, kalau yang fundamental itu yang B. Nah, jurus gua itu bukan yang ke A.
tapi lebih ke yang B. Oke. Kalau naratif yang dimaksud adalah biasa erat sama gorengan. Nggak selalu. Kalau gorengan itu biasanya lebih ke yang ke yang market cap-nya kecil. Nah, ini market cap gede. Okay. Ya, nggak digoreng, tapi memang ada hype. Mungkin gue bilang bahasanya hype. Kalau goreng itu kan memang ada sesuatu yang ada oknum-oknum lah, yang sengaja untuk dalam tanda kutip memanipulatif harga. Nah, ini nggak. Memang tidak manipulasi harga, tapi memang ada hype-nya ke arah sana. Kayak orang lagi seneng loh. Nah, karena narasi MSCI ini yang dijual, orang buy in, orang beli. Jadi makanya orang banyak yang ikut beli juga gitu. Kalau ngeliat dari portoya klien lo ini, Leon ini, itu kenapa dia bisa stay? Emang saham-saham apa yang dia pegang? Nih lo lihat ya, Bo ya. Jadi IHSG itu tanggal 28 Januari itu kan trading hold turun 7-8%. Gitu ya. Nah, portfolionya client advisory dalam hal ini salah satunya adalah Leon, itu sempat turun, cuman turunnya itu cuman kayak 2%-an gitu, Bo. Nah, itu hari pertama. Hari kedua trading hold lagi ya. Portfolionya Leon itu turun juga. Ya cuman ya sempat ada turun kayak 8%, tapi kayak cuma 30 menit, Bro. Gue inget banget itu jam 9.30 turun 8%. Ya, tapi begitu trading hold 30 menit dibuka, sahamnya langsung balik lagi. Sementara saham-saham Konglo yang gue cerita tadi naratif itu, turunnya itu sampai auto reject bawah 2 kali berturut-turut. Nah, itu menggambarkan bahwa apa? Kayak tadi, ya kalau saham-saham yang Konglo naratif tadi turun dan dia nggak bisa balik lagi, artinya orang kan tidak punya pegangan yang kuat. Tapi kalau misalkan yang gue call tadi, yang gue pegang tadi, yang gue rekomen, itu punya fundamental yang kuat, dan begitu harga saham turun, orang pada mau beli. Ibaratnya mungkin lo pernah dengar serok bawah. Yang dipilih adalah saham-saham yang seperti ini. Kenapa? Ya karena ya punya fundamental kuat, ya kan, dan valuasinya juga masih oke. Dan itu makanya kenapa harganya rebound lagi. Dan menariknya adalah kalau lo lihat nih, begitu hari-hari setelahnya IHSG makin jeblok lagi, di mana selama kurang lebih 2 minggu ini drawdown-nya 15%, ya di portfolio Leon ini mungkin turunnya cuma 4,5 sampai 4,6%. Ya, masih positif. Jadi ibaratnya kalau kayak luka, Bro, itu paling cuma luka tipis doang. Nggak yang sampai buas gitu loh. Kenapa? Lo nyindir gue atau gimana? Soalnya kalau di Softnet kan banyak juga gitu. Ini menariknya gini ya teman-teman ya. Jadi fundamental atau klasifikasi apa yang akhirnya lu ukur sebagai fundamental, Bro? Nah, ini kita sama-sama belajar di sini. Ya, jadi ini buat pembelajaran ya. Iya. Apa sih? Gini, lihatnya apa? Kalau gue lihat 2 sisi, Bro. Yang pertama itu adalah laporan keuangan. Yang kedua adalah kualitatif. Nah, laporan keuangan biasa lah ya, kayak laporan laba ruginya, neracanya, arus kasnya. Ya, laba rugi misalkan, perusahaannya labanya bertumbuh, ya itu wajar lah ya. Utang, neraca, ya utang ada tapi nggak terlalu banyak, masih bisa dibayar. Cash flow positif. Nah, itu one thing. Tapi yang gue lihat adalah saham-saham yang gue call itu adalah saham-saham yang punya naratif tapi punya fundamentalnya. Kebayang nggak lo? Punya unlock value. Nah, kata kuncinya itu unlock value. Nah, unlock value dan growth story ini yang seringkali itu tidak bisa dilihat oleh market gitu. Nah, tapi gue tahu dan ya gue bisa membaca arahnya kemana, dan itu yang gue call gitu. Berarti dua-duanya dong. Ada naratif sama ada fundamental. Nah, naratif di sini artinya naratif yang berarah ke ekspansi, Bro. Contoh ya, misalkan nih, ada satu perusahaan yang dia mungkin baru masuk ke mobil listrik. Nah, kemudian perusahaan ini di tahun 2025 pencatatan atas mobil listrik tadi itu belum masuk ke dalam pembukuan. Nah, kita bisa hitung dong. Satu mobil listrik ini katakanlah misalkan harganya 1 miliar. Dia klaim sudah ada SPK 1.000. Ya, kita bisa hitung dong, 1.000 dikali 1 miliar berapa? 1 triliun. Katakanlah misalkan kalau mobil listrik itu margin kita ambil konservatif, katakanlah misalkan 10-15%. Berarti ada tambahan 100-150 miliar. Nah, tapi di laba dia di tahun 2025 itu 167 miliar. Berarti kita bisa punya ekspektasi dong. Wah, berarti kalau misalkan ada tambahan dari lini bisnis yang ini, berarti labanya akan naik 80%-an mungkin ya, kalau dia semuanya SPK itu dipenuhin. Ya kan ada potensi ke arah sana. Gitu. Nah, itu kan kita bisa ngebaca ke arah sana, Bro. Nah, itu yang gue beli, Bro. Itu yang gue lihat
gitu. Oke, dan apakah harus yang akan masuk MSCI? Tidak. Loh, susah terbang dong? Nggak juga. Hah? Karena gini bro, kalau di saham itu ada yang namanya free float. Iya. Nah, free float itu adalah jumlah saham yang bisa diperdagangkan secara publik. Nah, jadi kalau yang MSCI itu justru jumlah free float-nya itu, maksudnya secara lembarnya itu banyak sekali, besar. Tapi ada juga saham-saham yang mungkin free float-nya itu nggak terlalu besar. Oke. Ya, definisinya. Misalkan gini, kalau saham, misalkan salah satu saham yang gue call ini, free float-nya itu katakanlah cuma sekitar 300-400 miliar. Okay. Itu kalau di bursa relatif kecil, ya kan? Nah, tapi kalau yang masuk ke dalam MSCI tadi, mungkin secara free float-nya saja itu udah bisa 20-30 triliun. Kebayang nggak bedanya? Lebih susah mana? Naikin saham yang 20-30 triliun atau yang 200-300 miliar? Ya mending yang itu. Iya, maksudnya justru malah lebih susah yang 20-30 triliun dong. Susah, lambat. Jadi maksud gue justru nggak berarti dia nggak masuk MSCI terus langsung turun atau susah naik, nggak. Tapi kita lihat ya, dengan free float ini ya 200-300 miliar, tapi dia juga punya fundamental bagus, ya kan, valuasi juga terdiskon, dia punya unlock value, orang akan mau untuk beli perusahaan ini karena emang bagus kok, gitu loh, perusahaannya bagus, ya kan, punya unlock value yang tadi gue sebut, ya kan, dan begitu harga sahamnya turun, orang ya beli lagi gitu loh. Nah, bedanya kalau misalkan dengan yang tadi yang gue sebut adalah konglomeratif itu, ya begitu harga sahamnya turun, ya itu nggak ada yang mau beli. Malah semua berlomba-lomba untuk jual. Dan yang gilanya lagi, gue dengar dari beberapa sekuritas ya, bahwa banyak yang pakai margin. Nah, maksudnya? Gampangnya gini, misalkan Bro Dery punya uang katakanlah misalkan 100 juta misalkan. Nah, sekuritas itu bisa kasih pinjaman atau utang. Ya, tahu. 200 juta total. Lo beli nih 200 juta. Dengan harapan 200 juta lo ini bisa berkembang jadi katakanlah misalkan 300 juta. Tapi ternyata begitu MSCI mengeluarkan pengumuman berbalik arah dong. Panik gak? Panik lah. Iya. Langsung pada berlomba-lomba untuk jual. Iya. Dan kalau auto reject bawah itu susah keluar karena antrean itu panjang sekali. Lo begitu nggak bisa jual di hari pertama, hari kedua auto reject lagi. Ibaratnya tadi yang lo beli 200 juta, mungkin sekarang nilainya lo bisa keluar tapi dengan 120 juta. Cut loss. Lo masih ada 80 juta sisa yang lo harus jual. Nah, itu mungkin dia bisa jual di saham yang sama atau di saham yang beda. Itulah kenapa yang bikin kemarin kenapa IHSG itu trading hold. Karena menurut gua ya salah satunya banyak yang pakai margin. I see. Nah, ini kalau yang di kita itu enggak, Bro. Malah kayak kemarin tuh gini loh, Bro. Kayak tanggal 28. Oke, trading hold, ya kan? Ya, gua kecewa, Bro. Kenapa? Cuman turun 2%. Bayangin gak sih? Kayak gua expect penurunan yang lebih dalam lagi nih. Udah siap cash nih. Oke. Udah siap cash, ya kan? Ya, cuma turun 2%. Terus tanggal 29-nya ya turun 8%. Ya kan gue udah siap lagi di bawah nih. Ini abis trading hold buka pasti turun lebih dalam lagi. Ternyata naik dong. Malah naik gitu loh. Ya, ada yang gue kejar, tapi ada juga yang gak gue kejar gitu. Tapi intinya poin yang gue pengen sampaikan adalah saham-saham yang punya fundamental yang kuat yaitu tetap resilient dan anti badai. Nah, itu yang baru. Bukannya sombong nih, pemirsa. Maaf. Siap. Kalau gitu berarti boleh dong teman-teman gua atau gua biasa namain mereka tuh mahasiswa. Oke. Jadi kita tuh punya institut lah. Oke. Kasih Solusi Business Institute. Oke. Di dalam itu ada kurang lebih minimal 10 fakultas yang nantinya mungkin akan gua tambah terus. Ya. Salah satunya fakultasnya adalah namanya Kasih Solusi Investment School. Beda-beda tuh. Ada yang branding, pembahasannya Kasih Solusi Branding School. Ada yang sales atau marketing tuh masing-masing di bidangnya. Kasih Solusi Sales School, Kasih Solusi Marketing School. AI juga ada gitu. Menarik. Nah, jadi kalau pembahasan kita kali ini udah pasti akan ngerucut kepada fakultas yang namanya Kasih Solusi Investment School. Lu mau nggak jadi dosen di sana? Sebenarnya lu udah sih. Sebenarnya kita udah ngobrol ya teman-teman ya untuk ngajarin mahasiswa gue. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mau belajar gimana caranya dunia investasi, di Kasih Solusi Business Institute, lo tinggal pilih aja fakultas Kasih Solusi Investment School. Simpelnya begitu. Ini belajarnya lewat online, ada offline, apa segala macamnya. Ya sebenarnya ini bahasanya adalah sekolah online lah. Paham. Workshop online, webinar, dan seterusnya juga ada di situ. Lo tinggal klik aja ya deskripsi di bawah, atau mungkin petunjuknya ada di caption. Lo tinggal ikuti, lo tinggal pilih mukanya dia untuk belajar lebih lanjut gimana caranya
memilih saham-saham yang kuat secara anti badai. Ya, anti badai. Ngeri. Dikasih solusi investment school, tinggal klik aja di situ, tinggal belajar, men. Ya, boleh sombong sedikit lagi ya, Bro? Boleh. Iya, coba dong. Justru untuk memastikan mereka untuk di saat ini gue masuk menjadi mahasiswa apa enggak nih? Iya. Lu jadi jangan buru-buru dulu tuh. Jadi begitu udah tahu nih nggak beli kucing dalam karung, tinggal masuk untuk belajar sama dia. Iya. Nah, coba gimana, Bro? Nah, ini satu lagi nih. Ini juga portfolio Leon, gue juga ada izin ya. Oke. Dia. Nah, ini ada porto dia yang satu lagi, Bro. Jadi dia punya 2 porto. Oke. Nah, jadi yang pertama itu tadi porto pertama, yang ini porto kedua nilainya lebih gede. Cuman kalau porto kedua ya beliau bilang ya jangan ditampilin dulu nominalnya, karena kalau yang pertama itu ya emang buat studi kasus, Bro. Iseng-iseng dia bilang 1M lah, iseng-iseng gitu. 1M iseng-iseng ya. Iya. Itu kalau jadi abu gimana tuh 1M ya? Dia biasa aja tuh ya. Biasa aja. Sebentar, Bro. Berarti ini lu sebagai advisernya? Advisernya. Oh, hanya yang bersertifikasi ya berarti ya? Betul. Nggak bisa sembarangan. Oh, siap. Nah, ini gue pengen sombong sedikit. Boleh siap. Justru bagus, Bro. Maksudnya bukan sombong artinya adalah sisi sombongnya ya, bukan. Justru gue pengen meyakinkan teman-teman gue di sini yang pengen memutuskan menjadi mahasiswanya Kasih Solusi Bisnis Institute di Fakultas Kasih Solusi Investment School. Mereka jadi yakin. Maksud gue, lu jangan buru-buru langsung ngeklik untuk belajar sama Rifan. Lu harus tahu dulu nih. Mungkin klien yang dibimbing, yang belajar sama Rifan Kurniawan akademi, institut atau apa nih, Bro? Investment advisory. Itu jadi bener-bener nggak beli kucing dalam karung, Bro. Yes. Coba mana buktiin? Nah, ini porto dia yang keberapa, Bro? Ini porto dia yang kedua. Jadi Leon itu dia punya 2 porto kalau di gua. Yang pertama tadi yang iseng-iseng. Berapa? 1M. 1M iseng-iseng. Kalau ambles ya udah. Berani juga dia ya. Tapi karena mungkin dibimbing sama lu kali, dia yakin kali ya. Iya. Oke, lanjut. Terus ini yang berapa nih portonya? Nah, yang ini memang jauh lebih gede. Cuman ya dia minta untuk tidak di-disclose lah. Oh, siap. Gitu. Nah, jadi makanya ini izin untuk beberapa gua blur gitu, Bro, atas permintaan Leon. Oh, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kita mau ilmunya aja sih. Ilmunya aja ya. Gue nggak peduli uangnya Leon berapa gitu. Yang ada malah bikin gue iri. Gue cuma pengen ilmunya, edukasinya dia aja nih. Lanjut. Nah, ini, Bro. Jadi by the time tanggal 27 Januari 2026 ini sebelum pengumuman MSCI, IHSG itu positif 3,85%, portfolionya dia itu positif 3%. Nah, cuma begitu IHSG-nya jeblok kayak yang pertama tadi, IHSG itu langsung jadi negatif 5,96%. Artinya IHSG itu turun ya sama lah kayak tadi ya, hampir sekitar belasan persen gitu loh. Nah, tapi portfolionya Leon di portfolio yang kedua yang nominalnya lebih gede, itu justru naik jadi 6,8. Jadi artinya naik 3,8%, Bro. Kok bisa, Bro? Nah, itu tadi ya. Jadi pemilihan sahamnya itu gue memang call yang saham-saham yang justru by the time IHSG trading hold itu justru malah naik, Bro. Itu apa industrinya? Itu yang tadi gue sebut, Bro. Jadi sebenarnya dia itu consumer. Nah, cuman consumernya ini dia mainnya adalah ke segmen premium. Maksudnya dia FMCG gitu? Not necessarily FMCG, retail. Jadi dia punya misalkan peralatan untuk padel, dia punya perlengkapan sepatu. Oke, gua kasih brand-brandnya deh ya. Mungkin Iya, boleh. Misalkan kayak Under Armour. Oke. Kemudian ya, keburu terbang ini. Gue masuk dulu bentar. Gue masuk dulu dah. Gue ada kebutuhan buat ini sih nyampein menjadi host buat teman-teman yang nonton, nggak apa-apa lah. Gue lebih memilih mahasiswa gue. Asik. Gue beli di atas tapi ya nggak gitu juga sih. Gue beli pas di atas tuh. Oke, lanjut dulu. Terus? Ya, jadi intinya ya itu dia main di segmen menengah ke atas premium kan. Nah, hipotesa sebenarnya simpel, Bro. Gue memang lihat pas perusahaan ini, gue ketemu perusahaan ini gitu ya. Gue lihat, oh ini bagus perusahaannya. Portfolio juga kita banyak lihat di kehidupan sehari-hari, ya kan? Kita banyak pakai juga. Dan yang tadi gue bilang tuh ada unlock value yang gue lihat dari perusahaan ini. Nah, itu apa? Tadi si mobil listrik. Nah, jadi dia bukan hanya main di lifestyle sekarang, tapi dia juga main ke segmen mobil listrik. Nah, mobil listrik ini yang gue lihat itu belum tercermin di dalam buku tahun 2025. Nah, makanya kenapa gue tadi cari info, oh dia udah SPK berapa sih, oh harga mobilnya berapa sih, profit marginnya kurang lebih berapa sih. Nah, itu kan kita bisa hitung kan di kepala kita gitu loh. Nah, terus yang menarik adalah perusahaan ini juga dalam tanda kutip terafiliasi dengan salah satu grup konglo. Nah, itu maksud gue, tetap ada konglonya,
tapi dia punya fundamental. Itu yang gue maksud. Oh, paham. Jadi nggak pure si saham Konglonya karena market cap-nya dan lain sebagainya tuh udah ini ya. Iya, jadi market cap-nya nggak gede-gede banget. Iya. Ya, market cap-nya kayak sekarang mungkin cuma 2 triliun, ya kan? Oh. Nah, dengan mungkin free float-nya 15%-an, berarti kurang lebih 300 miliar free float-nya, ya kan? Nah, itu maksud gue, Bro. Gitu. Jadi bukan artinya MSCI adalah the only way untuk saham itu naik, enggak. Nah, ini yang kadang salah, Bro. Yang gue mungkin pengen lurusin di sini. Banyak orang yang berpikir adalah, ya berarti kalau misalkan masuk MSCI dia pasti naik, nggak masuk MSCI dia pasti turun. Nggak begitu. Justru di sini maksudnya gue pengen kasih lihat gitu loh, bahwa ya saham yang memang tidak masuk MSCI pun tetap bisa naik kok, selama emang dia punya fundamental yang kuat kan, dan valuasi masih masuk akal. Gitu. Wah, ini asik banget ya. Berarti kalau kita ngomongin MSCI ya, Bro. Sebelum nanti lu bocorin ya. Jadi kemarin sebenarnya kita pengennya syutingnya di hari Jumat kemarin. Iya. Ya kan? Tapi ternyata ya takdir berkata lain, hitungan di luar hitungan manusia lah bisa dibilang ya. Qadarullahnya adalah dia dipanggil sama Dirut BEI, Bursa Efek Indonesia, Pak Jeffrey Hendrik. Iya, nah itu nanti lu kasih tau juga, Bro ya. Ada bocoran apa sih, Bro? Dan lu kok bisa-bisanya diundang di sana tuh kan berarti kan hal spesial sekali. Tapi nanti ya. Bocoran-bocoran apa dan kita harus ngapain nih? Siap. Dalam menyikapi indeks harga saham gabungan. Ya. MSCI, Bro. Di MSCI ini maksudnya gini. Tadi kan lu sempat ngomong bahwa bukan berarti yang saham-saham yang ikut MSCI atau tidak gitu itu adalah menjadi ukuran bahwa ini akan terbang atau enggaknya gitu ya. Betul. Nah, maksud gue gini, boleh nggak lu kasih gambaran ke kita edukasinya yang ikut MSCI plus minusnya apa, yang tidak ikut MSCI plus minusnya apa, termasuk nanti pembahasan mengenai free float. Oke. Free floatnya ini kan berarti kan kalau ikut MSCI dia harus rela 15% untuk ke publik. Betul. 85%-nya dimilikin sama, ya terserah lah mereka ya. Pribadi dia kan pasti mau megang lah si saham itu sendiri gitu, atau perusahaan itu sendiri. Kalau yang tidak ikut MSCI berarti kan anggaplah 3-5%. 7,5 lah sekarang. Oh, 7,5 ya? 7,5. 7,5 itu udah dikategorikan nggak bisa ikut? Belum bisa ikut. Oh, oke. Ada yang 7,5 belum bisa ikut. Belum bisa ikut ya? Kan memang harus 15% bulat ya? Iya, yang diminta ya. Sebenarnya dia bukan persentasenya, tapi ada nominalnya, Bro. Nominal tertentu yang kalau misalkan itu achieve, nah itu bisa masuk ke dalam MSCI. 15% itu adalah persyaratan dari bursa kita. Bukan MSCI. Kalau MSCI itu dipakai nominal. Nah, kalau kita, bursa kita mintanya adalah persentase, itu di 15%. Oh, jadi kalaupun misalnya 14% pun kalau nggak sesuai dengan nominalnya nggak bisa masuk juga? Kalau 14% meskipun dia sudah mencapai nominal tertentu MSCI, dia masih bisa sebenarnya. Oh, nah, jadi ini beda nih. Persentase itu ya bursa kita yang mensyaratkan, tapi kalau MSCI itu nominal tertentu. Namanya ada free float market cap. Oke. Nah, itu yang harus dipenuhi, Bro. Berapa nilai nominal? Berapa ya kemarin kalau nggak salah 27,5 billion US dollar kalau gue nggak salah. Rupiahnya berapa tuh? Coba kita ini ya. Oke. Nah, 27,5 billion US dollar. Meskipun itu keluarnya angka 8% tetap bisa masuk dong? Tetap bisa masuk kalau misalkan nominalnya. Nominalnya nyampe. Nah, cuman kemarin kenapa kemarin akhirnya MSCI yang ngeluarin pengumuman? Karena MSCI ini ragu, Bro. Ini benar nggak angka 27,5 billion ini benar-benar free float? Jangan-jangan free float ini masih dimiliki oleh family and friends, masih dimiliki oleh PT-PT kecil, yang dimana itu adalah nomine-nomine yang terafiliasi dengan si pemilik perusahaan juga. Ngerti gak lo gitu? Bandar. Ya, salah satunya. Ya, jadi kan nggak benar-benar free float gitu. Kalau free float itu kan artinya ya misalkan investor retail, perorangan gitu kan. Nah, makanya kemarin MSCI itu udah sebenarnya dari 2024 ya udah minta untuk tolong dong lebih transparan lagi datanya. Nah, cuman kayaknya ya regulator kita sebelumnya tidak terlalu menseriusi hal ini. Siapa, Bro, kalau boleh tahu? Jangan deh. Bukan Pak Jeffrey kan? Bukan. Kan Pak Jeffrey yang baru ya? Iya, Pak Jeffrey kan sebelumnya direktur pengembangan gitu. Tapi masih dipercaya akhirnya naik jadi direktur utama. Betul. Oke, berarti 7% pun juga bisa, 8% deh bisa masuk kalau memang memenuhi syarat. Betul. Oke, plus minusnya apa aja, Bro? Plus minusnya ya? MSCI masuk. Satu, kebanggaan. Oke. Ya, ini plus dulu ya? Plus dulu. Oke. Berarti kan emiten gue bisa masuk MSCI nih. Itu tuh ibaratnya kalau kita main game, Bro. Itu udah kayak ngalahin level bosnya. Gue bisa nih ngalahin bosnya. Iya. Kebanggaan. Iya. Pride.
Yang kedua adalah ketika saham lo masuk ke dalam MSCI, banyak fund manager, bahkan bukan banyak lagi, hampir seluruh fund manager di seluruh dunia itu akan beli saham lo. Karena MSCI ini ibaratnya kayak Bible-nya buat para fund manager. Kalau nggak ikut MSCI nanti ketinggalan, ya kan? Nah, makanya harus ngikut nih, kiblatnya ke sana. Ya kan? Nah, makanya kenapa ya ibaratnya harga saham itu kan sustain lah di harga tinggi karena dibeliin nih sama si fund manager yang mungkin dananya udah bukan jutaan lagi kali, udah miliaran dolar gitu loh. Triliunan ya. Triliunan lebih. Iya, makanya gitu kan makin ini lagi gitu loh. Nah, itu mungkin plusnya, ya kan? Nah, kemudian minusnya kali ya. Minusnya ya ibaratnya kalau misalkan untuk retail yang mau beli harganya makin mahal, jelas dong. Ya kan, makanya banyak retail yang ya berlomba-lomba sebelum benar-benar dia masuk MSCI, gue masuk duluan lah. Supaya nanti ketika misalkan fund manager ini beli, ya katakanlah dia bisa jual di harga tinggi. Nah, cuman kalau misalkan belinya di harga paling pucuk lagi, ya itu udah siap-siap cuci piring. Gitu. Nah, itulah mungkin cerita gitu ya, kenapa ada emiten-emiten yang memang pengen masuk ke dalam indeks MSCI. Gitu. Sebagai kesimpulan berarti kalau dari masuk dan tidaknya ke MSCI, kalau lu berarti di kubu yang nggak butuh MSCI. Gue nggak butuh. Bisa kuat bro. Bahkan, gue pernah punya satu emiten. Nah, kalau ini mungkin gue boleh call lah, boleh bukan call, gue boleh sebut lah, karena udah lewat gitu ya. Gue pernah masuk ke dalam emiten SCMA, SCTV, Indosiar, MTech Group. Betul. Ya, MTech adalah holdingnya SCMA, ya kan. Gue inget banget waktu gue masuk, SCMA ini malah dikeluarkan atau ditendang oleh MSCI di Desember 2024. Nah, harusnya kalau misalkan kita berkiblat ke MSCI, kita juga jual dong saham ini, ya kan? Dan benar begitu diumumkan keluar, kayak 1 bulan setelahnya harga sahamnya turun. Waktu itu gue beli di 150-an, sempat turun jadi 120, turun 20%, ya kan? Tapi gue lihat bahwa gue tidak terlalu, game gue bukan game MSCI. Game gue adalah game fundamental yang gue lihat perusahaan ini turn around istilahnya. Nah, jadi yang sakit tapi dia akan jadi sehat. Nah, gue cari tahu nih tentang si SCMA ini. Oh, ternyata dia punya video.com. Yang dimana lu pasti tahu juga kan, video.com ini dia estimasinya atau proyeksinya itu akan kinerja akan jauh lebih baik lagi di tahun 2025. Karena eranya OTT ya. That's it. Ya kan, eranya OTT. Kemudian juga kontennya dia kan udah banyak nih. Jadi ibaratnya dia nggak harus bakar uang sebesar tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kan ibaratnya Netflix zaman dulu, bro. Iya, betul. Ya kan, udah begitu kontennya banyak, ya udah nggak perlu nggak perlu bakar duit terlalu banyak. Ya, kayak Disney juga gitu kan. Kayak Disney. Iya, dia udah punya konten film-film Mickey Mouse apa segala macam, udah tinggal cemplungin aja kan. Betul. Nah, udah abis dari situ ya gue beli, tetap hold, gue average down, ya kan. Dan ternyata justru ketika dia keluar dari indeks MSCI itu adalah titik bottoming out. Jadi kurvanya begini, bro. Keluar dari MSCI malah naik. Sampai harga terakhirnya itu adalah di atas 400. Lu bayangin dari 120 ke 400, 300%. Apa sih bro yang menjadi signifikan tuh? Kok bisa keluar? Kan logikanya kan investornya, bahasa bayinya dulu ya. Kan berkurang. Nilainya juga berkurang. Nggak ada asing. Lokal doang jadinya. Betul. Again, MSCI itu tidak melihat fundamental, bro. MSCI itu ya salah satu yang gue pahami adalah dia melihat berapa jumlah tadi free float market cap-nya. Nah, SCMA itu kan harga sahamnya turun. Nah, begitu turun ya dia tidak memenuhi si free float market cap-nya tadi. Nah, begitu dia tidak comply atau tidak memenuhi si free float market cap-nya tadi, dia keluar. Ya dikeluarkan lah ibaratnya. Kena likuidasi apa sih istilahnya? Bahasanya gitulah ya, bahasa likuidasi gitu kan. Pokoknya nggak comply nih. Keluar gitu kan. Nah, begitu keluar ya fund manager yang tadi masih pegang ya jual lagi dong, makanya harga sahamnya makin turun lagi. Tapi justru di momen itu banyak investor yang malah tertarik. Salah satunya gua. Gitu. Karena udah harga di bawah. Satu itu, dan itu murah banget, bro, asli. Iya, cuma kalau murah di bawah kan dengan asal serok kan juga nggak pakai baca prospektus juga nggak akan
tergiur juga orang. Nah, itu dia. Makanya prospektusnya itu jelas menurut gua. Video yang tadi gua cerita, ya kan. Terus ya ada wacana video juga akan IPO. Ya, meskipun ya perusahaan belum secara detail gitu ya atau secara firm ngumumin kapannya, tapi udah ada wacana itu. Nah, publik kan pinter tuh. Dia udah tahu nih, oh bukunya video berapa nih kalau IPO. Nah, dia mulai hitung-hitung. Gue juga mulai hitung-hitung. Oh, harganya nggak segini nih. Ini 120 sih kemurahan nih. Terlalu murah. Nah, banyak orang yang akhirnya beli juga. Dan ditambah satu lagi, MTech Group tadi itu juga terus membeli kepemilikan saham di SCMA-nya. Nah, itulah kemudian yang bikin orang kayak dia kayak kasih signal gitu kan. Loh, si holdingnya aja terus menambah kepemilikan saham. Kenapa gua harus jual? Oh, dia buyback gitu ya berarti? Dia buyback lah, ibaratnya gitu. Nilai berapa waktu itu pas dia beli? Nilainya itu pokoknya gue lupa berapanya, ratusan miliar sih ada ya. Kepemilikannya yang dilempar ke publik berapa persen? Kan misalnya dia ngambil 5% berarti 95%. Ya, gue coba lihat ya. Kalau gue nggak salah inget itu pas SCMA, pas dia ditendang ya. Dari si MSCI? Indeks MSCI itu kurang lebih itu adalah di sekitar 60% kepemilikan sahamnya, 60-61%. Nah, terus dia si MTech ini terus menambah dan per sekarang itu 70,39%. Oh. Signifikan loh, ya kan? Free floatnya berarti 40% ya? Free floatnya dia itu tadinya di MSCI sekarang 14,93%. Enggak, tadinya pas dia di MSCI? Tadinya ya kurang lebih segitu. Segitu ya? Iya. Gitu. Ditendang, abis itu dia beli lagi. Yes. Di bawah, abis itu lu terbang berapa persen bro cuannya bro? Dari 120 ke 400 ya 300% lah ya kurang lebih. Kalau 21 miliar? Jadi 3 miliar. Belajar sama dia mendingan dikasih solusi investment school teman-teman. Di bawah udah kita siapin linknya. Ya langsung lu tinggal nonton aja. Gue gak tahu lu video learning atau ada webinar bro? Gue ada webinar. Ada webinar ya? Iya, ada webinar. Semua produk yang ada di lu masukin aja di tempat gue deh. Siap. Iya kan? Ya, lu pokoknya kan demi Indonesia yang lebih baik lah. Wih. Jangan asal FOMO lah. Ini yang gue tuh gregetnya di situ bro sebenarnya. Ada FOMO gitu kan. Makanya kemarin pas ISG jeblok gitu kan. Aduh, stres. Aduh, tutup aplikasi. Gue bilang, gue biasa aja perasaan. Sombong juga Anda ya? Sombong untuk hal yang baik, saudara. Iya. Itulah alasannya kenapa lu dipanggil sama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya. Bocorin dong bro, ada apa sih bro kemarin? Nah ini sebenarnya menarik bro. Nah, iya, jadi apa? Kita biar kita baca ada story dan ada apa nih kisah apa di situ? Iya. Jadi intinya kemarin ya gue dan beberapa itu dipanggil lah ke Bursa Efek Indonesia. Makanya waktu itu langsung gue WA Bro Wiri. Bro, sorry bro, ini gue ada panggilan mendadak gitu kan. Iya. Tapi nanti gue share di podcast lo. Gue bilang gitu kan. Kalau itu gue maafin tuh. Kalau enggak gue maafin tuh. Sorry bro, gue lagi pengen makan gultik. Apa urusan lo? Syuting dulu bentar. Oke, terus apa? Nah, ada news kah atau apa? Ya, jadi intinya adalah di root kita yang baru Pak Jeffrey ya, itu menurut gue oke banget malah. Oke banget. Good time to buy dong nih. Oke banget. Gue gak bohong ya. Apa lo kayaknya apa nih? Oke doang gak ada penjelasannya. Gue mau ngeklik buy juga mikir bro. Tar dulu bro, harus jelas dulu nih. Oke, jadi mungkin salah satunya adalah gini. Ya dia jelasin kan duduk perkaranya apa sih tentang MSCI ya kan. Dan ya salah satunya adalah transparansi data. Yang kedua adalah disoroti soal likuiditas. Nah, dua hal ini sebenarnya yang disoroti oleh MSCI. Dan MSCI itu meminta untuk kelengkapan data, evaluasi segala macam itu adalah by bulan Mei. Nah, tapi ternyata bursa gerak cukup cepat. Ya, mereka komit akan memenuhi semua persyaratan MSCI itu di bulan Maret. Nah, 2 bulan sebelumnya. Supaya kalau misalkan ada ya tanggapan lagi atau ada permintaan tambahan, masih punya waktu untuk ya mereka perbaiki. Jadi gue appreciate itu yang pertama dulu tuh. Ya, yang gue bisa info ya. Yang kedua adalah mengenai free float. Nah, jadi kalau yang beredar di masyarakat, di media, itu dibilang bahwa 15% itu harus tahun ini juga, bulan Maret. Nah, itu dilurusin oleh beliau. Karena gini, Bro, ibaratnya kalau sekarang perusahaan A dia punya 7,5%, diminta jadi 15%. Dia harus jual 7,5%. Jual itu bisa jadi yang si pemilik perusahaan yang jual, which is kalau dia jual 7,5% harga akan jeblok,
Ya kan, karena dia memberi tekanan dong. Ya dia punya banyak, dia jual, ya harga pasti jeblok. Which is itu nggak mungkin untuk dilakukan. Yang kedua, right issue. Nah, kalau right issue dari 7,5% ke 15%, ya kan, itu kan 2 kali lipat. Pertanyaannya, siapa yang mau beli? Lagi kondisi kayak begini, lagi ada trust issue terkait dengan MSCI, siapa yang mau beli? Orang juga takut, ya kan? Lo kemarin kan abis trading call, masa gue disuruh beli? Pasti takut. Emiten-emiten juga nggak mudah untuk meyakinkan calon kita bilangnya investor untuk tebus right issue-nya. Nggak mungkin. Nah, jadi ya ibaratnya bursa itu akan memberikan kurang lebih 2-3 tahun ke depan tenggat waktu buat emiten atau buat perusahaan untuk memenuhi free float tadi. Jadi bukan langsung jebret tahun ini juga, tapi dikasih waktu 2-3 tahun. Contoh nih, misalkan gue perusahaan gue tahun ini kayaknya bukan tahunnya gue deh. Tahun ini perusahaan gue misalkan ya bisnisnya lagi declining. Nggak apa-apa, nggak harus 15% tahun ini juga, tapi misalkan lo naik dari 7,5 jadi 8,5 dulu deh. Itu dibuang pelan-pelan dong? Pelan-pelan. Bukan buang pelan-pelan, tapi bisa juga red issue. Bisa bisa jual, ya bisa juga red issue, atau dia cari investor baru, banyak cara. Nah, cuman akan memberikan nafas buat si perusahaan. Yang tadi gue bilang, kalau emang perusahaannya lagi nggak bagus, dia mau red issue, nggak ada yang mau beli, ya kan? Nah, makanya dikasih waktu. Oke lah, tahun ini misalkan lagi nggak gitu bagus, udah naiknya 1% dulu. Jadi red issue pelan-pelan. Ya modalnya nggak gitu gede, ya kan. Nah, terus udah gitu, nanti misalkan tahun depan ternyata dia ngegas nih. Ya udah, tahun depan dia mau naikin jadi 15%, boleh. Nah, sebaliknya, perusahaan yang yakin tahun ini dia akan ngegas, dia mau langsung 15% pun silahkan. Nah, jadi ibaratnya emiten itu akan diberikan kesempatan untuk self-assessment, kira-kira untuk mencapai 15% nanti, roadmap-nya seperti apa. Nah, itu kalau menurut gue bagus, karena artinya regulator kita ya paham lah dengan kondisi emiten. Bahwa ada emiten yang tahun ini ngegas, ada emiten yang tahun ini mungkin slowing down aja. Nah, itu mungkin poin kedua, Bro, yang gue tangkap gitu ya. Nah, poin ketiga mungkin yang dibahas juga ya, mengenai demutualisasi. Nah, ini juga menarik nih. Jadi kalau sekarang ini Bursa Efek Indonesia itu kan dimiliki oleh anggota bursa AB atau kita kenal dengan perusahaan sekuritas. Nah, ini yang dikhawatirkan akan mengganggu independensi atau akan ada konflik kepentingan. Nah, makanya akan ada wacana untuk didemutualisasi. Artinya apa? Bursa ini akan menjadi perusahaan terbuka yang dimiliki oleh institusi secara profesional dan bisa diaudit. Nah, itu kata kuncinya. Ya kan? Positif dong ini berita ya? Betul. Ya, berarti kan kita kalau selama ini nggak tahu, ya kan? Kita bisa ikut memonitor lah. Kalau misalkan bursa udah jadi perusahaan terbuka, benar atau enggak, ya kan? Good corporate governance-nya siapa? Terus ada konflik kepentingan nggak? Nah, kita bisa tuh. Gorengan apa enggak? Nah, itu poin keempat tuh, Bro. Nah, ini yang penting nih, ini yang hangat nanti. Oke, kita akan keempat ya. Ini. Gorengan. Oke, lanjut dulu, lanjut. Terus. Ya, apa namanya? Ini juga kemarin ada bahas tentang ya mungkin kan kalau di sosial media ada yang influencer nakal. Ya, itu juga akan ditindak tegas lah. Dipidanain? Ada wacana untuk ke sana. Nama-namanya udah ada yang masuk? Gua nggak sebut, tapi kalau menurut mereka ya ada laporan yang masuk. Dipanggil Barreskrim? Yang mana, Bro? Enggak, bentar. Ini sebelum kita keempat yang mengenai gorengan yang memang udah disoroti sama, sepertinya akan nyambung juga ya ke di Dirut BEI nantinya kan? Enggak, maksudnya akan beliau pasti akan mungkin nama-namanya udah masuk apa segala macam ya. Nanti penjelasannya mengenai kan pasti ujung-ujungnya ngegoreng hal yang nggak jelas dalam artian dia nggak punya sertifikasinya apa segala macam ya. Jadi ya sebenarnya kabar gembira juga sih, mengekor kepada Cina, Malaysia juga nggak sih, lupa gue, yang kalau memang dia nggak tersertifikasi si influencer keuangan ini, mereka akan kena pidana apa segala macam kalau nge-call apa segala macamnya gitu kan. Betul. Karena dia siapa gitu. Betul. Nggak jelas asal usulnya gitu kan, sudah tersertifikat belum. Betul. Jadi apa, Bro, yang lo dapat dari sisi sebelum nanti kita berbicara mengenai dia akan pidana atau tidaknya apa segala macamnya? Apa ciri-ciri memang ternyata ini adalah influencer keuangan yang akan kena pelanggaran? Satu, yang pasti dia tidak tersertifikasi. Oke. Nah, jadi kalau itu ya akan ditegaskan lah ke depan. Saham dan kripto sama? Harusnya sama.
Harusnya sama. Wow. Nah, kan dua-dua sekarang udah di bawah OJK kan. Jadi nggak sembarang orang bisa nge-call. Ini peraturan baru kan? Iya. Lah kalau yang kemarin misalnya memang dia tahu bahwa ngapain sertifikasi gitu, itu nggak kena? Gua nggak tahu. Itu diserahkan lah ke pihak yang berwenang gitu loh. Oke. Tapi intinya ke depannya akan ditegaskan. Oke. Ya, jadi satu yang disoroti adalah mengenai sertifikasi tadi. Oke. Nah, yang kedua adalah bukan hanya influencernya, tapi ada juga misalkan AB-nya atau perusahaan sekuritasnya yang ya mungkin ada perdagangan yang dimanipulasi. Nah, itu juga udah disoroti, udah ada namanya juga. Bahkan kemarin udah masuk berita ada yang ditangkap oleh Bareskrim. Itu ada. Emitennya juga ada. Nah, jadi bukan hanya influencer one thing, tapi juga ada anggota bursanya atau sekuritasnya dan emitennya. Nah, jadi intinya adalah siapapun pihak yang diduga ada melakukan ya tadi lah istilahnya adalah goreng-menggoreng atau praktik perdagangan yang tidak wajar atau insider trading, ya insider information, itu juga akan ditindak tegas. Penjual sarang burung walet. Itu juga menarik tuh. Itu kemarin ada. Gue nanya. Apakah penjual atau pedagang sarang burung walet atau apa? Dia nggak sebut secara spesifik. Tapi kemarin kan ada juga yang ya nge-call sampai 80.000. Itu kan diperiksa gitu loh. Intinya ya dari mana angka 80.000 ini? Landasannya apa? Ya kalau misalkan nih kayak gue bilang, oh misalkan saham ini nilai intrinsiknya sekian. Gue ada hitungannya, ya kan kita pakai DCF gitu loh. Nah cuman yang menyebut 80.000 ini apa? Nah itu kan harus bisa dibuktikan. Bukannya itu sekuritas ya? Itu sekuritas. Sekuritas kan? Ya. Jadi emitennya si pedagang si sarang ini atau sekuritasnya yang nge-call barang sarang burung ini misalnya? Sekuritas yang memberikan rekomendasi kepada nasabahnya. Yang kena berarti dua-duanya? Kalau yang gue lihat lebih ke yang sekuritasnya dulu. Oh, karena bisa jadi emitennya juga akan bilang, kan gue juga nggak tahu. Kecuali ada deal-dealan khusus ya. Betul. Goreng gue dong gitu. Betul. Misalnya. Nah itu kan yang kita nggak tahu. Oh. Ya, tapi kan itu yang lagi diperiksa lah. Intinya ya nanti faktanya seperti apa ya kita lihat sama-sama lah. Hukumannya berapa, bro? Nggak disebutin sih. Tapi intinya akan ditindak tegas, itu aja yang mereka clue gitu. Kalau influencer juga sama, nggak tahu ada pidananya berapa. Nah jadi gini, kalau untuk AB anggota bursa atau sekuritas emiten itu ranahnya di BEI-nya, di Bursa Efek Indonesia-nya. Tapi kalau influencer atau ya KOL itu nanti ke OJK ranahnya. Nah, jadi beda tingkat kewenangannya, Bu. Gitu. Apakah dia hanya sertifikasi atau ada yang lainnya? Kayak misalnya kayak lu udah bersertifikat. Si A, si B, si C udah. Tapi bisa sembarangan juga dong. Nah, bisa. Kan jadi kalau misalkan gue nih, tiba-tiba gue goreng saham yang gak jelas atau gue nyebut saham-saham yang aneh-aneh lah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lisensi bisa dicabut. Wah, apalagi yang emiten-emiten yang ada hubungannya sama organ tubuh ya. Ini organ tubuhnya, gue nggak lagi bahas emitennya. Organ tubuh yang namanya dadap, organ tubuh yang namanya paha, kan organ tubuh ada namanya paha, dada, muka, kan kayak gitu-gitu, Iya. Itu bisa jadi ngeri juga ya si influencer ya? Iya bisa jadi ngeri juga. Nah itu kan juga lagi ditindaklanjuti juga. Dan lo tahu siapa-siapa namanya yang udah disebut sama pihak-pihak Bursa Efek? Ada, tapi ya diduga. Bisa tersangka dong? Ya kalau misalkan ada buktinya ya bisa. Inisial apa? Nanti di belakang layar lah. Nggak, justru gue gini bukan aib, bukan kepo atau segala macam. Ya lu gak usah sebut juga. Gue gak peduli juga. Tapi maksud gue adalah ini teguran lah ya. Iya. Buat teman-teman yang di luar sana yang apalagi tidak bersertifikasi juga jangan asal. Karena ini masalah ekonomi, bro. Betul. Masalah ekonomi kayak uang tinggal 50 jutanya, akhirnya dia masuk. Uang tinggal 10 jutanya dia masuk. Harusnya dia bisa belanjain ke warung-warung setempat. Kan isunya jadi ke negara, bro. Banget. Jadi bahaya. Misalnya contoh, gue punya duit 50 juta. 50 juta yang harusnya gue beli buat peralatan konten. Misalnya meja, sofa. Kan gue harus perindah
visual gue, bro. Betul. Iya kan, jadi kan kalau ngomongin IHSG apalagi yang lagi anjlok apa segala macamnya kan nggak stabil. Jadi bahaya teman-teman semua ketika gue pengen untuk tujuan gue produktif misalnya. Jadi harus lebih selektif lagi. Ya soal ngatur pengeluaran apa segala macamnya. Jadi saran gue nih misalnya lu punya ada kebutuhan rumah, emang bisa nggak ditunda-tunda gitu ya, lu mau beli sekarang apa segala macamnya. Ini ada namanya Rupa-Rupa, teman-teman. Jadi Rupa-Rupa itu adalah sebuah aplikasi. Ini omni channelnya Kawan Lama Group. Tahu ya Kawan Lama ya? Tahu. Kan macam-macam tuh di situ kan. Ya, yang ada minuman, ada furnitur juga apa segala macamnya gitu. Ini buat belanja online atau offline, teman-teman. Untuk brand Asko misalnya. Nah, ini kan segrup nih. Asko, Informa, Crisbo, Toys Kingdom. Di Cibubur ada, bro, di ruko tuh sebelahan tuh. Toys Kingdom sama ada Asko, ada Informanya. Itu anak gue suka gue bawa ke sana. Jadi anak gue beli mainan, gue sama bini gue beli sofa, beli phone. Serius, bro. Mainan, ya? Iya, ada Cibubur Town Square kalau nggak salah namanya itu ya. Ruko-rukonya di situ tuh. Nah, itu di situ tuh lengkap, teman-teman. Ya, pokoknya buat segala kebutuhan mendingan lu beli di Rupa-Rupa. Jadi, kalau teman-teman misalnya mau tahu, buka aja nih website ini, ruparupa.com, udah coba bukain. Nah, kayak begini, bro, tampilannya, bro. Lu bisa tinggal check out aja di sini. Tentunya lu punya akunnya apa segala macam ya. Lu bisa check out online atau lu ambil di 600 lebih toko terdekat lah misalnya. Ada juga gratis ongkir. Cicilannya 0%, teman-teman. Ya, tanpa biaya admin, dan koin rewards-nya nih tiap belanjanya lu juga dapat. Langsung aja buka aja websitenya ruparupa.com. Ya, apalagi suasananya dia punya campaign beduk Ramadan, bro. Belanja diskon pasti untung. Wow. Wah, ini Mantap. suasana Ramadan nih. Ya, buka ya, inget ya teman-teman semua ya. www.ruparupa.com atau download aplikasinya segera juga. Tinggal lu search saja Rupa-Rupa. Seperti emiten-emiten yang ada. Banyak Rupa-Rupa. Tapi berbahaya ketika masuk taunya bikin rungkat. Ya, bukan Rupa-Rupa malah rungkat-rungkat. Jangan Sama-sama sampai, ruru jangan sih memang ya. Rupa-rupa, rungkat-rungkat. Beda tipis. Beda tipis, bener yang pasti-pasti aja Rupa-Rupa aja. Nah, mengenai Rupa-Rupa ini, emiten-emiten yang ada di sini, bro. Kita kembali ke topik ya, bro. Ya. Jadi sebenarnya kita harus ngikutin gimana, bro? Sebelum mereka mau belajar sama lu juga bisa sebenarnya dikasih solusi investment school apa segala macam, lu tinggal klik aja di bawah ya. Belajar investasi apa segala macam ya. Nah, mengenai yang tadi kan 4 belum lu bahas tuh, bro. Nomor 4 nih yang lu dipanggil sama direktur utama Bursa Efek Indonesia. Ya. Mengenai gorengan. Ya. Kalau gue sih agak sedikit pengen paradoksnya lah. Ya. Menurut gue gorengan kayaknya ya ada kalanya dibutuhin, bro. Ya. Gini, nih ntar gue diserang netizen nih. Ini harus rapi dulu nih. Gimana caranya kita tahu bahwa saham ini bagus kalau bukan tanda kutip digoreng? Endorse butuh gorengan juga kan sebetulnya. Betul. Ujung-ujungnya misalnya gue minum kopi, gue minum air mineral, Ya. gue di endorse sama sebuah air mineral, abis itu gue bilang, guys, saran gue kalau lu lagi aus abis main paddle, kayaknya Cleo deh. Itu kan bukannya bagian dari gorengan, bro. Nah, maksud gue ini ada ukurannya nggak dari Bursa Efek gitu ya, bahwa apakah gorengan yang dimaksud adalah 5% itu termasuk gorengan? Nah, kalau gitu endorse semuanya kena, bro. Kita preferan aja nih. Soalnya gorengan ini apa dulu nih konteksnya nih? Ya. Ikan kalau gue bilang, guys, kalau gue tiap pagi minumnya Cleo nih abis gue jogging. Ikan boleh aja gue dibilang gorengan. Nah, cuma ada ukurannya nggak, bro? Oke, jadi gini. Kalau kita bicara gorengan, pertama adalah saham-saham yang sebenarnya secara market cap biasanya relatif lebih kecil. Biasanya paling cuma market cap-nya 100 miliar, 200 miliar. Jadi yang kecil lah. Oke. Bayangin gini, misalkan perusahaan market cap 100-200 miliar, free float katakanlah misalkan 15%. Ya, berarti kan cuma 20 miliar lah katakanlah. Nah, itu kan sangat mudah untuk digoreng. Itu satu. Ya, jadi biasanya adalah market cap yang kecil. Yang kedua, biasanya lagi nih, bro. Biasanya lagi adalah perusahaan ini juga tidak punya fundamental. Ada perusahaan-perusahaan yang kalau lo lihat secara pembukuan itu rugi. Tahun ini rugi, tahun lalu rugi, tahun lalunya lagi rugi, dan seterusnya. Tapi harga sahamnya begini. Lo kebayang nggak sih? Ya. Kok rugi tapi naik ya? Nah itu, ya kan? Loh, itu siapa yang beli? Kan dianya rugi. Nah, bisa jadi dari ya tadi ya ada market makernya. Nah, terus kemudian ada keluar berita-berita. Nah, berita-berita ini kan yang kadang ya bisa dipesan lah ya. Nah, pesan sama siapa tuh? Ya pesan pakai aplikasi. Dia nggak bisa digocek dia. Pinter dia. Maksudnya dipesan tuh maksudnya dititip kayak tolong dong gitu ya. Iya. Goreng dong gitu ya. Iya. Gue ada berita nih, tolong. Set gitu kan. Ke media. Ke media. Jadi masuk di headline gitu ya? Masuk di headline.
Ya tadi yang salah satu yang organ tubuh tadi. Yang taunya warung toko kelontong ya? Nah, iya. Itu beneran gak sih bro? Beneran ya? Ya tapi kan habis itu disanggah. Apa katanya? Ya bukan di situ. Kantor kita beneran ada kok. Taunya? Aslinya? Gue gak tahu, gue gak ngikutin lagi. Itu masalah 2 kali udah begini, banyak yang kena, habis itu kena naik lagi, turun lagi. 2 kali loh itu. Ngeri banget. Nah ini juga masukan juga bro. Maksud gue, ya oknum-oknum yang mungkin ada di OJK, oknum yang mungkin di Bursa Efek Indonesia juga lebih selektif kali ya. Ukurannya nggak semua bisa masuk nggak sih apa? Iya nggak semua tiba-tiba IPO gitu bro. Ya. Karena oknum-oknum mafia IPO juga banyak bro. Nah itu. Jadi kalau ditarik lagi akar permasalahannya, kenapa sih bisa banyak praktek goreng-menggoreng ini? Karena secara filtering di awal di IPO ini ya relatif lebih longgar belakangan ini bro. Dalam 5 tahun belakangan inilah gue bisa nilai bahwa untuk filtering untuk IPO itu relatif lebih longgar dibandingkan kalau misalkan let's say gue berkaca ke 10 tahun lalu. Nah kalau 10 tahun lalu gampangnya gini Bro. Perusahaan kalau mau IPO itu harus membukukan laba bersih. Itu udah mutlak. Berapa? Nggak harus berapanya, tapi intinya harus ada laba bersih. Udah bersih gitu. Maksudnya udah untung. Nah belakangan itu diubah. Ya jadi perusahaan yang belum untung alias masih rugi bisa IPO asal punya proyeksi keuntungan sampai 2 tahun ke depan. Nah kalau proyeksi kan ya gue bikin aja sini dah. Nah itu bisa gue bikin. Nah itu ada dikit-dikit mah ilmu financial projection. Gue bikin aja. Iya kan di neraca di apa kan. Iya. Gampang banget tinggal dibikin. Betul. Ya itu aja udah ya menurut gue udah agak aneh untuk satu hal itu. Yang kedua kalau dulu tuh saya ingat gue untuk bisa IPO harus punya aset tetap tangible berwujud, gue lupa antara 25 miliar atau 50 miliar. Nah sekarang syarat itu jauh lebih rendah. Kalau gue nggak salah 5 atau berapa gitu loh. Jadi jauh lebih rendah. Aset 5 miliar boleh udah, IPO? Nah. Masa sih bro? Nah. Nggak harus punya gedung. Ini 5 miliar kayak alat-alat. Nah makanya. Selesai udah. Iya. Oh aset yang depresiasi juga? Iya pokoknya yang berwujud. Tangible. Satu ruangan ini aja udah bisa IPO gue. Nah itu. Parah kayak gitu masa sih bro? Iya. Ya gue gak bilang bahwa Anda tuh kerjanya gak bener. Enggak. Ya gak tau oknum gak tau apa. Emang mungkin ada positive thinkingnya kali bro. Positifnya apa? Biar semua bisa IPO. Ya positifnya adalah supaya lebih rame lah. Jadi kan kalau gini bro. Kalau gak semua perusahaan itu mau IPO. Karena IPO itu kan tanggung jawabnya gede. Lo harus tiap tahun diaudit laporan keuangannya. Kalau jelek semua orang tahu perusahaan lo jelek, ya kan? Semua bahkan kompetitor lo tahu isi dapur lo berapa, ya kan? Itu kan tanggung jawabnya banyak. Ya kan lo harus laporan ke bursa, ke OJK, memenuhi panggilan, ya public expose, RUPS, segala macam. Oh, banyak. Strukturnya juga harus sesuai dengan standar. Ya pokoknya PR-nya banyak. Nah, nggak semua mau seperti itu. Ya kan, nah tapi di sisi lain ya bursa kita tuh masih ibaratnya masih baby, ya kan, masih kayak gue inget banget mungkin 5 tahun lalu lah, mungkin baru kayak 600-700 perusahaan gitu. Nah habis itu kan dikejar, ya setahunnya misalkan 70-80, setahun lagi 70-80, 70-80, nah sekarang udah mau hampir 1000, ya kan, memang rame, pilihannya jadi lebih banyak. Jadi ibaratnya kalau kayak market, kayak pasar itu lebih rame, Bu. Ya kiosnya, kita kan juga lebih kiosnya lebih banyak gitu kan. Kiosnya lebih banyak, pembelinya lebih banyak, jadi lebih rame. Ya kan? Nah, cuma katakanlah misalkan kiosnya ini ternyata barangnya nggak bagus. Ya, kita yang belanja pas beli, kok barangnya nggak bagus sih? Jadi kapok takutnya. Ya kan? Oh, gue ditipu nih sama kios ini. Jadi kapok. Nah, itu kualitasnya itu. Jadi kuantitasnya dikejar, tapi kualitasnya menurut gue itu nggak terlalu dijaga. Nah, ini yang jadi PR. Nah, begitu yang kios-kios yang nggak bagus ini masuk ke dalam pasar, pembeli yang kena. Ya kan, pembeli mungkin awalnya dia nggak bisa bedain nih, mana produk yang asli, mana produk yang bagus, mana produk yang jelek, mana produk yang imitasi. Nah, kan pembeli mungkin masih awam. Ya kan, ternyata dia kena yang jelek, dia kapok. Ya percuma juga gitu, pasar jadi nggak bekerja dengan baik gitu. Nah makanya kemarin salah satu yang juga dibahas juga adalah ya untuk persyaratan IPO ini akan lebih diperketat lagi.
syarat-syaratnya akan ditinggikan lagi oleh si bursa. Jadi ibaratnya filteringnya dimulai lagi nih dari awal, ya dibenerin dulu supaya masuknya bagus, ya kan. Nah, kalau misalkan yang masuknya bagus, ya udah ibaratnya ya praktek yang tidak benar tadi, ya itu akan jauh lebih minimalisir lah, gitu. Oke, kalau menurut lo misalnya laba perusahaannya adalah misalnya depan gua aja nih, gua tembak aja nih. Ini nggak janjian nih ya, gua asal aja pas banget nih kebetulannya di depan gua ada Kopi Kenangan. Ini Kopi Kenangan bukan sih? Iya benar. Iya benar. Benar ya, Kopi Kenangan. Dia kalau nggak salah mencetak laba kemarin berhasil. Edward dan kawan-kawan ini langsung publikatif 200-an miliar bro. Berarti kan udah melewati seleksi lah ya. Kalau di bursa itu kan katanya setahun 50 miliar apa segala macam ya. Bukan deh. Kopi Kenangan rencananya IPO. Gua nggak tahu ya. Ini bacaan lu seperti apa? Lu udah denger beritanya? Udah denger tapi prospektusnya belum keluar. Prospektus resminya. Nah, biasanya kan gaya-gaya kayak begitu kan akan terbang tuh. Langsung ARA misalnya. Nah, maksud gua adalah itu apakah selalu perusahaan yang mau IPO digoreng dari awal ini kan, gue nggak bilang Kopi Kenangan ya dalam hal ini ya, cuma kan memang udah kecium nih dari sekarang tuh udah mulai kayak foundernya udah kayak tipis-tipis gitu kan. Tuh Kopi Kenangan raup laba bersih 286 miliar siap IPO. Nah ini bakal terbang nggak sih bro nanti begitu masuk? Tergantung berapa barang yang akan dikeluarkan. Nah jadi gini, nah ini kemarin juga menarik. Jadi untuk emiten yang baru IPO, untuk market cap di bawah 5 triliun itu harus melepas 25% free float. Jadi bukan 15% lagi, Bro. Oh, karena baru. Karena baru. Jadi ini khusus untuk yang baru mau IPO nih, ya. 0 sampai 5 triliun itu harus lepas 25%. Itu aturan yang baru. 5 sampai 50 triliun market cap itu 20%, di atas 50 triliun itu 15%. Nah, kita belum tahu nih market cap-nya Kopi Kenangan berapa. Katakanlah misalkan dia PE 20 kali lah misalkan. Yeah. Ya let's say misalkan PE 20 kali berarti 5 triliun anggaplah ya. Kurang lebih seperti itu. Iya kali 5 ya? Ya kali 20 lah. Kali 20 sorry. Ya. Atau kalau nggak misalkan anggaplah 300 miliar. 300 miliar kali 20 6 triliun. Oke. Ya kan 6 triliun berarti dia masuk ke tier yang kedua tuh. Yang 5 sampai 50 triliun. Nah berarti dia harus melepas 20%. Nah, pertanyaannya 20%-nya ini benar-benar retail atau tidak? Nah, kalau yang sekarang terjadi ya 20%-nya ini ya mungkin 3%-nya dimiliki oleh sendiri, 5%-nya dimiliki oleh family and friends, ntar 4%-nya dimiliki oleh PT-PT afiliasi. Jadi yang benar-benar ke retail itu paling misalkan dari 20%, 5% doang. Kering kan barangnya kan? Ya terbang lah pasti. Oh gitu. Ya, karena semua udah dipegang barangnya, Bro. Belum lagi dipegang sama Jay-Z kan? Nah, Jay-Z katanya punya juga nih investor apa sahamnya. Coba buka deh. Kopi Kenangan Jay-Z. Dipegang Jay-Z sendiri mungkin udah majority. Kali ya, maaf ya Edward ya. Kalau salah ya, koreksi aja. Kan kita udah disclaimer nih. Coba Kopi Kenangan Jay-Z. Kok di otak gue ada Jay-Z ya? Bener gak ya Kopi Kenangan? Coba. Lu tahu gak bro beritanya? Sempat baca aja sih. Rapper kan? Jay-Z itu penyanyi. Nah, tuh, coba. Tuh, ada bro, guyur Kopi Kenangan 280 miliar. Iya. Udah BP berarti dia. Udah BP, iya. Kalau sekarang 286 miliar. Iya, labanya kan? Laba, udah BP. Iya kan? Belum dengan IPO. Oh. Iya, prosesnya berapa lama bro due deal? Sebenarnya nanti kita buat pembahasan berikutnya kali ya mengenai IPO misalnya. IPO, iya. Due deal berapa lama sih bro ke BI? Nah ini jadi bahas agak sedikit mundur dan awam ya. Iya. Kalau perusahaan mau IPO itu berarti 3 bulan? Oh lebih, 1 tahunan. Di audit ya? Iya audit, terus lo harus tunjuk siapa underwriter-nya, lo harus cari siapa komisaris independennya, ya macam-macam lah gitu. Makanya kenapa belakangan juga lagi banyak yang bukan IPO tapi backdoor listing, karena backdoor listing ini kan ibaratnya lebih cepat, lebih murah. Nah itu jadi solusi alternatif lah dibandingkan dengan IPO gitu. Panggil gue aja, gue siap lah komisaris independen ya Kopi Kenangan ya. Siap. Buktinya lu gak bayar gue aja, gue tetap taruh di sini kok. Gue konsumen royal dan loyal kok. Jadi komisaris independen, kan lu pasti butuh nama kan? Songong banget gue ya. Gue yang ngomong, gue yang geli. Buat naikin Kopi Kenangan bro. Oke, bro, berarti kalau sebagai kesimpulan, ya,
Istilahnya memang mereka kalau mau belajar sama Rifan, lo tinggal klik aja di bawah. Jadilah mahasiswanya Kasih Solusi Business Institute ya. Teman-teman di Fakultas Kasih Solusi Investment School, lo tinggal klik aja deskripsi di bawah, lo tinggal pilih yang mukanya dia, tinggal belajar sama dia aja langsung, cek aja di situ ya bro ya. Apa yang didapetin apa segala macamnya. Barangkali mungkin ada pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha menengah, ya memang dari cash flow-nya pengen coba diputar ke dunia investasi apa segala macamnya. Kalau berbicara investasi, tadi lu sempat singgung juga mengenai market cap apa segala macam. S&P 500 di US itu kan katanya sampai 70% literasi tentang investasi bro. Di kita itu kan 1-5% doang bro. Betul. Jauh banget ya. Jauh. Nah maksud gue dengan diperbanyak emiten ini untuk ngejar biar orang jadi minat investasi apa gimana bro. Apalagi Pak Purubaya kan juga dorong terus nih. Ya kan misalnya contoh di kuliah, di SMA kalau bisa udah edukasi tentang literasi investasi juga harus ada dimunculin nih. Mungkin mata pelajaran apa segala macamnya. Makanya akhirnya agak longgar lah, tanda kutip peraturan-peraturan yang untuk syarat menjadi IPO apa segala macamnya. Ya harusnya, ya longgarin boleh tapi tetap dijagain lah bro ya. Iya betul. Menurut lo seperti apa bro? Iya jadi kemarin tuh kalau gua nggak salah terakhir SID kita itu 20 apa 21 juta. Berarti kalau dibandingkan dengan 280 juta itu 7% only. Dan 7% itu tidak semua aktif loh bro. Ada yang cuman buka akun udah didiemin aja. Tapi kehitung. Ya kan yang aktif mungkin gue bisa bilang cuma 2% lah. Jadi masih kecil banget gitu loh. Oke. Nah, yang disayangkan adalah menurut gue kalau udah 7%, tapi ya tadi tuh ibaratnya dia masuk ke pasar tapi ternyata di pasar itu banyak kios-kios yang jelek, ya orang akan kapok. Iya. Pasarnya jelek nih, udah gue nggak mau lagi Itu yang sayang gitu loh. Nah jadi menurut gue tuh harusnya adalah ya begitu kita udah bisa mengajak orang untuk masuk ke pasar, ya gimana ciptakan pasar yang emang produknya itu produk bagus, produk berkualitas, jadi orang betah gitu loh. Bahkan kalau misalkan tadinya cuma belanja 100.000, nantinya mau belanja 200.000, 500.000, 1 juta, jadi makin besar gitu kok. Nah kalau misalkan pasarnya bagus, orang rela untuk spending lebih banyak, spending dalam hal ini maksudnya adalah dana investasi lebih banyak. MSCI juga seneng bro. Yang tadi masalah kedua, likuiditas. Nah sekarang kenapa likuiditas itu selain transparansi, tadi kan yang disoroti MSCI kan likuiditas. Sekarang itu paling sehari itu paling cuman belasan triliun lah kita punya perdagangan. Itu kecil sekali gitu loh buat MSCI. Gue bisa masuk nggak bisa keluar. Nah itu. Nah kalau sekali gue masuk gede, pasar goyang. MSCI nggak suka. Makanya kenapa kita sempat diancam akan masuk ke Frontier, karena Frontier itu MSCI masuk dikit aja, itu pasarnya udah begini, MSCI keluar, pasarnya udah begini gitu loh. Kelasnya dari kelas sekarang tuh di emerging mau di downgrade mau di downgrade ke Frontier. Nah, kalau misalkan ke Frontier, itu ibaratnya kayak kita mau kita tinju kelas berat, lawannya kelas bulu. Iya. Ya nggak seimbang gitu kan. Nah, tapi maksud gue balik lagi ya kalau misalkan bursa kita bisa jaga transparansinya, makanya sekarang dari 9 klasifikasi investor akan dibuka jadi 28 klasifikasi. Jadi ibaratnya kayak ditelanjangin gitu loh. Jadi benar-benar kayak nggak bisa ngumpet lagi deh. Gitu. Pokoknya semua kebuka datanya, ya kan, tinggal MSCI nih mau hitung free float dari klasifikasi yang mana. Dia akan bisa hitung. Nah, itu yang diminta gitu. Berapa lama prosesnya? Maret ini. Siap-siap nih, berarti kalau direktur baru udah bener kooperatif dan lain sebagainya, karena kan harusnya sih begitu ya, Pak Jeffrey yang terhormat gitu ya. Maksudnya kan karena kan Anda lagi awal-awal memperbagusi rapot nih. Betul. Bukan berarti hanya di awal doang. Nanti kan Anda juga harus seterusnya kan begitu. Kan bagaimanapun juga pejabat kan kita pantau nih sebagai investor-investor ini dong. Betul. Kita saling support aja di sini ya. Betul. Berarti penentuannya di Maret ini. Betul. Ya, jadi kita lihat lah bulan depan apakah MSCI. Soalnya ini baru banget nih. Tadi gue info ke tim. Bukan cuma MSCI, Bu. FTSE itu juga menunda evaluasi indeks kita. Nah itu FTSE itu mirip kayak MSCI. Oke. Sama, jadi berbarengan. MSCI mengeluarkan pengumuman supaya kita nggak ada yang bisa upgrade. Diikuti oleh kemarin Goldman Sachs, diikuti oleh Moody's juga kasih outlook negatif, dan baru kemarin banget nih sebelum kita podcast, FTSE ya ngumumin bahwa dia akan menunda untuk mengevaluasi saham Indonesia. Jadi ibaratnya ya nggak ada saham yang bisa masuk ke dalam FTSE untuk sementara ini gitu. Terakhir jadi, bro, bertubi-tubi lah. Iya, terakhir bro. Jadi kenapa Pak Purubaya Menteri Keuangan kita itu optimis ke 10.000 bro?
Boleh kita tahu nggak alasannya apa? Maksudnya apakah dorong kios-kios yang ada di pasar ini jadi lebih bagus? Mungkin dengan gaya cowboy-nya beliau, ancaman-ancaman positif gitu ya. Atau literasi sampai ke para investor, jadi investor juga akhirnya bertambah. Ya. Jadi lu dapat kabar nggak kayak gitu-gitu? Oke. Jadi gini, kalau ditanya apakah 10.000 achievable atau tidak, menurut gua achievable, but it will takes time. Nggak dalam waktu singkat. Nah, yang gue sorot itu adalah achievable-nya dengan sehat atau tidak. Nah, kalau misalkan tadi ya dengan naratif masuk IHSG ke only, ya kan, menurut gua itu kurang sehat. Karena tidak didukung oleh fundamentalnya. Karena ya yang kita sempat bahas juga yang lalu, IHSG-nya naik, ya tapi banyak saham tuh yang malah masih di bawah gitu loh. Hanya beberapa saham aja yang naik. Nah, dengan kondisi sekarang, itu kalau gue lihat udah berbalik arah. Ya, jadi saham-saham yang tadi kita sebut sebagai naratif konglo tadi koreksi, ya bahkan mungkin kalau kita podcast ini masih 30-40% dari all time high-nya jebloknya, ya kan. Nah, tapi saham-saham yang fundamental yang memang selama ini menjadi pendorong indeks itu mulai pulih. Ya kita sebutlah kayak Big Bang, saya itu udah mulai balik lagi, bentar lagi bagi dividen, ya dividen yield 89%. Nah, itu kan yang mungkin kita sebut sebagai yang sehat gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya mungkin kalau gue lihat dari Pak Purbaya pinginnya yang seperti ini gitu loh yang naik. Ya saham-saham yang memang punya fundamental naik. Dan Antara juga baru masuk kan ke bursa. Nah, itu kan dia nyari perusahaan yang seperti ini. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini naik, ya kan, investor juga seneng dong. Bener loh, masuk ke perusahaan ini sehat tadi. Barangnya barang bagus nih. Gue beli untung, ya kan, nggak kena goreng-gorengan, apa segala macam. Malah jadi happy dia akan tambah lebih banyak lagi dari yang invest 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta, 100 juta jadi 1 miliar, ya kan? Itu kan akan ada efek multiplier-nya, Bro. Semua happy, ya kan? Bursa happy, kita happy, investor happy, MSCI juga happy. Ya, karena dia bisa investable ibaratnya. Everyone is happy kalau pasarnya bagus. Nah, masalahnya sekarang bisa nggak nih bursa kita sekarang nih memperbaiki pasar yang sekarang ini bisa dibilang lagi nggak bagus, ya karena udah ketahuan bolong-bolongnya. Bisa nggak diperbaiki dari sekarang? Itu sih menurut gua. Tapi IHSG udah lagi balik lagi pelan-pelan ya, naik ke atas ya? Ya pelan-pelan ya, recovery lagi gitu. Mantap. Kalau mau belajar sama Rifan Kurniawan, tinggal cek aja di bawah tuh ada link, lu tinggal klik aja. Karena menjadi bagian dari mahasiswa Kasih Solusi Business Institute di Fakultas Investment. Kasih Solusi Investment School, tinggal masuk, lu lihat aja posternya, flyernya, produk-produknya Rifan, tinggal check out aja, Bro. Ya, saran gue daripada ntar kita salah-salah langkah lagi, malah makin rungkat, malah makin boncos. Kesian anak istri lu ntar, ya enggak? Malah bini lu mintanya emas mulu lagi belakangan ini. Meskipun udah ada edukasi, Bun, ini udah tinggi harganya, hati-hati. Udahlah, kan yang penting emas. Ya, wajar lah ya, harus sabar memang ngedukasi perempuan ya. Lebih sulit. Iya, tapi udahlah, iyain aja dulu. Nah, ya, lu harus perbaiki ilmu dulu tuh, biar nggak salah-salah masuk lagi di emiten apa segala macam, minimal fundamentalnya udah tahu ya. Bro, gue mau apresiasi buat lu, Bro. Boleh. Ini ada sendal karena gue tahu lu orang baik, jadi lu butuh satu pengingat yang namanya menemani langkah menuju kebaikan. Gue suka ini. Sendal Shirata. Wah, mantap. Kokoroy Sakti, orang-orang yang ya udah pernah duduk di sini lah, Bro. Bapak Sandiaga Uno aja pakai sandal ini, Bro. Waduh. Buat dia ke masjid, buat beliau ke umroh apa segala macamnya. Ini sandal menuju kebaikan, bisa nganterin lo, biar minimal lo behave lah, Bro. Mau masuk tempat yang maksiat, nggak jadi deh, aku lagi pakai sandal ini. Nggak enak, Bro. Soalnya ini sandal traveling, Bro. Ya kan. Kalau mau check out juga ada di bawah, Bro. Nah, ini teman-teman. Tuh, gue intip dikit aja lah. Ya. Lo bisa pajang di kamar lo, mau lo pakai selalu lah, Bro. Yang penting sendal ownernya komit gimana caranya biar orang-orang tetap melangkahnya ke tempat-tempat yang kebaikan. Takutnya kan kita nggak tahu. Kita buat ke tempat photoshoot deh. Undang orang buat photoshoot buat brand gue deh. Taunya malah modelnya dilucuti. Kayak berita lagi heboh sekarang ya. Owner oknum itu luar biasa. Ini bikin malu brand lokal loh. Ya ini juga brand lokal nih. Tapi insya Allah ownernya tidak membohongi para model-model. Siap, Bro. Terima kasih, Bro. Thank you, Bro. Nanti update lagi ya. Siap, pasti. Yoi. Ya, thank you semua. Kita kasih solusi.